Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Bapak berharap selalu sehat, tetap semangat, tetap belajar. Walaupun kita tidak bisa datang ke sekolah, tetapi ada banyak cara untuk kita lakukan sehingga kita tidak pernah ketinggalan. Setiap pembelajaran yang diberikan kami juga sebagai guru berusaha untuk tetap mengajar dan menjangkau adik-adik sekalian sehingga setiap materi yang diberikan tidak juga ketinggalan. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita belajar. Namun sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami mau belajar Tuhan. Berkati biarlah apa yang kami pelajari dapat bermanfaat, dapat kami lakukan dalam hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku sekalian, materi kita pada hari ini terdapat di bab 4. Judulnya, bacalah dan temukanlah. Tentang apa yang kita baca? Yaitu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Adik-adik boleh membacakannya di rumah masing-masing, di dalam Alkitab boleh, di dalam HP juga boleh. Terserah mana saja yang membuat adik-adik sekalian nyaman. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, menyebutkan manfaat membaca Alkitab. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan. Yang ketiga, merancang kegiatan sehari-hari untuk memberikan waktu di dalam membaca firman Tuhan. Yang keempat, menunjukkan dampak. Ketika kita membaca firman Tuhan, apa dampaknya? Apakah bisa merubah hidupmu dari yang malas menjadi rajin, dari yang tidak pintar menjadi pintar, dan lain sebagainya. Manfaat membaca firman Tuhan. Ayo kita selidiki bersama, karena materi kita ini tadi berkata bahwa bacalah dan temukanlah. Kiranya Tuhan memberikan kita sesuatu yang baru. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 manfaat membaca firman Tuhan. Pertama, mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang adik-adik sekalian dapat pada hari ini. Kalau adik-adik mau diajar, dibentuk oleh firman Tuhan, dipakai secara luar biasa, maka bertekunlah untuk membaca firman Tuhan, supaya kelakuan kita yang tidak baik menjadi baik, supaya kita ini yang kurang pintar menjadi pintar, supaya kita ini yang kurang hidup dalam kebenaran semakin hidup dalam kebenaran. Adik-adik sekalian, ada manfaat membaca Alkitab dari cerita Alkitab. Pertama, dituliskan di sini dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, bahwa orang yang duduk, bahwa orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dalamnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adikku, kalau suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan berkata bahwa kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, yang bertumbuh subur, yang berbuah lebat.
dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Yakinlah dan percaya adik-adik sekalian, kalau membaca firman Tuhan, pasti Tuhan akan membuat kita bertumbuh. Dan Tuhan akan memberkati kita sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, di dalam cerita firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Ada perbedaan orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Adik-adik, orang tunjung di Lamin Terihan, di Lamin Pulut, Malong, Pemboyong Ketibe, Kelekat Pulau Pinang berbeda. Anak SD Lamin Terihan, anak SD Lamin Pulut, anak SD di mana-mana berbeda dengan anak SD di tempat ini. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi ini. Orang Yahudi yang suka membaca firman Tuhan lebih baik hatinya daripada orang Yahudi yang tidak suka membaca firman Tuhan. Anak SD yang suka membaca firman Tuhan lebih baik daripada anak SD yang tidak membaca firman Tuhan. Lebih pintar, lebih hebat orang-orang yang membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka dibuat Tuhan berhasil, bertumbuh, berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kalau mau lebih beda daripada orang lain, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita bertumbuh dewasa, menjadi pintar, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan membuat kita menjadi orang-orang hebat. Siapa yang tidak senang mendengarkan cerita ini? Ya. Selanjutnya, beberapa manfaat yang kita dapat di dalam materi pada hari ini. Setelah adik-adik membacakan firman Tuhan, dapat menunjukkan kasih untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, supaya adik-adik bisa memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya adik-adik bisa memahami keaslian Alkitab, termasuk bagaimana proses panjang penyusunan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini kita bisa dapat kalau kita tekun membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa memahami isi Alkitab, ada adatnya, sejarahnya, dan geografisnya. Adik-adik bisa terinspirasi oleh nilai-nilai kebaikan yang digambarkan di dalam Alkitab dan mau berkomitmen melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita terinspirasi Daud yang mengalahkan raksasa Goliat walaupun badan kecil. Ya, dia masih muda tetapi mampu mengalahkan orang yang lebih besar daripada dia. Siapa lagi? Yusuf juga dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi pada akhirnya ia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Ketiga, Sadrak, Meshach, Abednego, walaupun dibuang ke dalam api, tapi karena mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka sehingga mereka tidak hangus terbakar api. Dan ada banyak kisah-kisah yang kita bisa pelajari di dalam firman Tuhan. Kalau adik-adik mau mengetahuinya lebih banyak, baca dan kerjakanlah seperti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Demikian pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan shalom, dan sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih tuntunan Tuhan. Kami boleh belajar satu tema pada hari ini tentang bagaimana kami membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dibuat dewasa, dibuat pintar, dibuat takut akan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami bacakan boleh menguasai hidup kami, membimbing kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik kami dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.